Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, konten atau channel Ahmad Jebedi yang membahas seputar investasi emas, cara menabung emas, dari investasi emas, cara perencanaan keuangan agar bebas keuangan, seputar dunia pendidikan, perkebunan dan pertanian. Kali ini Pak B akan membahas tentang investasi emas. Bagi yang baru saja lihat channel Pak B, silahkan support, like, subscribe, dan komen. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten Pak B yang menarik lainnya. Ya, karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Oke. Kali ini Pak B akan membahas tentang amankah investasi emas digital. Aman atau tidak? Ya, karena banyak sekali dulu kan emas itu kan hanya orang-orang tertentu, karena emas itu harus besar, harus punya uang banyak. Sekarang sudah boleh beli kecil-kecil. Apakah ada lagi kemajuan itu dengan ada digital, platform yang luar biasa banyaknya menjamur jamur di musim hujan. Oke, emas menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati banyak orang. Karena apa? Dianggap safe haven, stabil, lindung nilai. Zaman sekarang orang sudah menganggap bahwa investasi emas adalah investasi sebagai lifestyle, gaya hidup. Jadi ketika pembicaraan di kafe, pembicaraan kita itu dengan menyatakan itu dari darah bangga. Oh, saya sudah punya investasi emas, saya sudah punya parfum A, B, C, D, F, G. Ada deposito, saya sudah punya emas kecil, ada punya emas besar, ada dan lain sebagainya. Itu namanya dibuat lifestyle atau sudah memasyarakat. Nah, tapi ya itu ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Yang sukses seperti apa, yang seperti apa. Yang sukses mungkin komitmennya jangka panjang dan dia tahan terhadap semua godaan, tetap eksis inflasi emas. Emas tidak hanya fisik tapi juga non fisik karena kemajuan teknologi itu digital ya. Pertanyaannya, amankah investasi emas digital di masa sekarang? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Aman nggak Pak? Dijamin nggak Pak? Bagaimana Pak nanti kalau ada kejadian seperti investasi yang lain, misalnya yang bodong terus yang lari itu seperti apa? Mari kita bahas di sini. Jawab Pak B, kalau yang aman nggak Pak? Apa itu aman dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ini pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi untuk mendukung investasi emas digital. Jadi berupa regulasi, aturan, ada reward and punishment-nya untuk platform-platform yang bermunculan dengan memperjualbelikan emas, terutama emas batangan 24 karat. Kan seperti itu. Yang kedua, tidak perlu khawatir sepanjang dilakukan oleh platform legal, resmi, berizin dari regulator OJK, resmi dan berizin. Saya ada orang yang ngajak, kok di sini bisa di A, B, C. Tanya izinnya seperti apa, regulasinya seperti apa, nanti saya jual, nanti misalnya saya beli, nanti saya buyback, dijamin atau tidak, harganya bersaing atau tidak, transparan atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu boleh ditanyakan di awal sehingga Anda tidak seperti membeli kucing dalam kotak kardus. Nah, lebih parahnya lagi membeli kucing dalam tempat yang tidak tahu ya. Nah, yang ketiga, diatur, nanti setelah berizin dari regulator OJK, ketika diatur, diawasi Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Kalau sudah diatur di situ, bahkan sudah ada surat ininya, berarti sudah legal, aman, nggak usah khawatir. Yang keempat, jangan ragu-ragu lagi untuk investasi emas digital. Kalau Anda masih cenderung ragu-ragu, jadi ada semacam bandnya, misalnya sudah dapat berapa, itu segera dicairkan dalam bentuk fisik untuk mengurangi resiko hilang. Misalnya sudah ada 100 gram, yang 50 gram dibentuk fisik, misalnya 10 gram, 10 gram, 10 gram, yang 50 gram tetap. Nanti kan band ini ya, ada yang masih dalam bentuk digital, ada yang bentuk fisik. Itu kan hal-hal seperti itu adalah inovasi dan kreativitas kita sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau fisik mau disimpan di mana? Ya kalau cuma 5 gram, cuma itu kan simpannya tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah kita dan yang di atas saja. Oke, seperti itu. Itu adalah idealnya seperti itu.
laku. Terus idealnya investasi emas itu tadi digital dan fisik. Banyak divisikan seperti itu, sehingga kita aman nyaman dalam berinvestasi. Belajar investasi untuk tujuan masa depan, untuk tujuan jangka panjang, untuk komitmen jangka panjang. Jadi seperti itu adalah ada 5 alasan. Berarti aman nggak Pak? Aman. Saya Pak B juga praktek kalau ini di sini ya, aman di sini. Ini karena Pak B sudah membuktikan kalau ini kan bukan, tapi kalau ini kan beli emas. Nah, bisa juga yang ini dicairkan dalam bentuk ini dicairkan bentuk ini. Jadi punya balance seperti itu ya. Maka ini adalah sebagai pembelajaran saja, sebagai sharing. Ada pertanyaan ditanyakan, ini sharing saja. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar jadi investor yang cerdas. Jangan sampai kita sudah susah-susah mengumpulkan uang, menyisihkan uang, memprioritaskan uang, mengumpulkan, membelikan, tapi di tempat yang salah, di tempat yang dalam jangka panjang nanti tidak jelas juntrungannya, bahkan angka yang malah bodong dan sebagainya. Itu jangan sampai. Nah, orang cerdas itu harus belajar dulu, tanya-tanya dulu, buka apa ya, saya sudah pernah berpengalaman. Agar apa? Agar keringat yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil, bisa itu bekerja, berusaha, wirausaha swasta dan lain sebagainya, itu mendapatkan hasil disimpan di tempat juga yang aman, di tempat yang aman, nyaman, jangka panjang untuk tujuan kita di masa depan, agar masa depan kita itu menjadi semakin cerah, ada jaminan di masa depan. Seperti itu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri Anda. Belajar terus-menerus, belajar leher ke atas, belajar memahami sesuatu, informasi yang jelas, praktek. Setelah praktek sambil belajar nanti akan menemukan suatu formula tertentu. Karena setiap orang itu punya formula tertentu. Pak B kan mesti dua-duanya. Setelah beli ini terus beli ini, jadi dua-duanya punya terus dikumpulkan. Karena punya tujuan juga dua. Jadi yang ini digunakan untuk dana darurat atau nanti digunakan untuk pendidikan anak dan sebagainya, ini digunakan untuk tujuan yang lain. Nah, selain punya tabungan yang berbentuk tradisional. Nah, itu kan hanya style kita saja. Bagaimana? Ada yang langsung beli kecil-kecil juga boleh karena tidak tahan melihat uang anggur. Ada yang dikumpulkan dulu lalu beli agak besar dan sebagainya. Itu kan hanya style. Yang nggak baik, yang apa? Yang nggak baik yang ngeyelan, yang suka alasan dan tidak pernah action. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa support, like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang, bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi salah satu wasilah untuk kesuksesan seseorang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.